Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, bertemu kembali dengan channel Aman Askandi. Pada kali ini kita akan belajar mengenai tema yang ketiga di kelas 6 ini, tokoh dan penemuan. Saat ini kita akan belajar pada subtema yang pertama, penemuan yang mengubah dunia. Nah, tentunya banyak sekali penemuan yang kita rasakan yang mengubah sebuah peradaban dari peradaban yang tradisional menjadi peradaban yang modern. Semua itu tidak lepas dari sebuah penemuan-penemuan yang dilakukan oleh para tokoh terdahulu dalam mengubah wajah dunia. Sehingga saat ini kita rasakan banyak sekali kemudahan-kemudahan dalam melakukan aktivitas dalam kehidupan. Nah, apa yang kamu rasakan ketika dalam kehidupan saat ini? Semuanya serba mudah ya. Banyak sekali kemudahan-kemudahan yang kita rasakan dari segi transportasi, dari komunikasi, ataupun hal-hal yang lainnya yang menunjang kehidupan kita. Nah, listrik adalah salah satu penemuan yang bisa mempermudah kehidupan manusia. Sebagian besar peralatan yang kita gunakan itu pasti menggunakan listrik. Sebagian besar peralatan di kantor menggunakan listrik. Peralatan rumah juga banyak sekali yang menggunakan listrik. Nah, penemuan listrik itu dapat mengubah dunia. Nah, pada pembelajaran yang pertama, kita akan melihat beberapa muatan yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah kita mendapatkan informasi dari sebuah teks yang kita baca. Yang kedua, kita bisa mengetahui berbagai hal yang ada hubungannya dengan rangkaian listrik. Nah, menemukan informasi penting dari teks ilmiah tentang penemuan listrik. Nah, di sini ada sebuah bacaan yang berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia. Nah, listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Nah, paragraf yang keduanya, arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik tersebut dan terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa dari pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi, berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Paragraf yang keempatnya, arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding untuk saklar dan steker.
Listrik tempat menghubungkan beragam peralatan listrik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik, sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, dan rangkaian paralel disusun secara berderet. Nah, itu bacaan mengenai Michael Faraday dan listrik pengubah wajah dunia. Nah, teks tersebut terdapat 4 paragraf. Kita lihat informasi-informasi apa saja yang didapatkan dari teks ilmiah tersebut. Kita dapatkan melalui pertanyaan yang harus kita jawab. Paragraf pertama, mengapa Michael Faraday dijuluki sebagai bapak listrik? Nah, pertanyaan ini bisa dijawab jika kita sudah memahami paragraf yang pertama bacaan tadi. Nah, mengapa Michael Faraday dijuluki sebagai bapak listrik? Nah, karena ia adalah orang yang berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Paragraf yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Nah, kita lihat paragraf yang kedua. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik. Berarti kita jawab berdasarkan informasi yang ada pada paragraf yang kedua. Yaitu arus listrik termasuk ke dalam gelombang elektromagnetik. Ya. Apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Paragraf ketiga, bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit listrik hingga sampai ke rumah penduduk? Nah, ini bisa kita jawab berdasarkan informasi yang kita dapatkan pada paragraf yang ketiga. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Itu adalah proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit sampai ke rumah penduduk. Paragraf yang keempat, apa kesimpulan dari teks tersebut? Di paragraf keempat itu tadi kita mendengarkan banyak sekali informasi-informasi mengenai teks di paragraf keempat. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah arus listrik terdiri dari 2 rangkaian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Itu informasinya. Kita bisa mendapatkan informasi dari sebuah bacaan itu jika kita membaca dengan cermat dan teliti. Nah, baik, kita lihat ke percobaan berikut, mengamati arus listrik pada rangkaian. Rangkaian listrik yang sederhana yang tentunya yang kita harus coba dan kita bisa mencobanya. Yang pertama, ada rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Kalau kita perhatikan dari gambar ini, rangkaian terbuka lampunya tidak menyala. Saklarnya terbuka, jadi tidak terhubung antara kutub positif dan kutub negatifnya.
Sedangkan pada rangkaian tertutup, lampunya dapat menyala, saklarnya terhubung. Nah, rangkaian listrik ada dua, ada rangkaian terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Suatu alat listrik dapat berguna jika terpasang pada rangkaian tertutup. Berarti, rangkaian listrik tertutup itu dapat menghasilkan suatu arus listrik. Sedangkan pada rangkaian terbuka itu tidak dapat menghasilkan arus listrik. Ini dapat kita lihat pada percobaan di rumah yang sederhana. Itu menghubungkan lampu, kabel, saklar, serta sumber listrik berupa batu baterai. Apa saja perbedaan rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel? Nah, rangkaian listrik ada dua macam, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri dan rangkaian paralel ini adalah bagian dari rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik disebut seri jika dua alat listrik atau lebih dialiri arus listrik tanpa mengalami percabangan. Rangkaian paralel adalah dua alat listrik atau lebih yang dialiri arus listrik percabangan. Ini contohnya, kalau kita lihat rangkaian seri, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif melalui dua alat listrik atau lebih tanpa mengalami percabangan. Seperti ini, tidak ada sambungan atau percabangan, semuanya berjalan lurus ya, berjalan bersusun seperti ini. Yang kedua, arus listrik pada rangkaian paralel mengalir pada dua alat listrik atau lebih melalui percabangan. Ini cabang yang pertama, listrik mengalir menuju lampu ke-1, arus listrik mengalir pada lampu yang kedua. Nah, ini masing-masing memiliki alur ataupun jalan arus listrik yang berbeda. Lalu terakhir masuk ke kutub negatif. Nah, ini perbedaan antara rangkaian seri dan paralel. Jadi kita lihat dari gambar ini, kita sudah jelas ya perbedaan-perbedaan yang nampak. Nah, dengan adanya listrik yang ditemukan, maka terjadi perubahan sosial dan budaya di tengah-tengah masyarakat. Di rumah, di masyarakat secara umum, itu terjadi perubahan-perubahan sosial. Nah, kehadiran listrik membawa perubahan bagi kehidupan di berbagai bidang sosial budaya masyarakat. Bahkan, kehidupan manusia saat ini sangatlah bergantung pada energi listrik. Banyak sekali aktivitas-aktivitas saat ini yang mengandalkan energi listrik. Jika tidak ada energi listrik, maka banyak sekali sektor dalam kehidupan yang dapat berhenti. Listrik bermanfaat sebagai pencahayaan, sumber energi, penghasil panas, dan penghasil gerak. Tanpa adanya listrik, pabrik dan industri besar yang ada tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, demikian juga dalam kehidupan keluarga. Benda-benda yang ada di rumah hampir semuanya bergantung pada listrik. Jika listrik padam, aktivitas di rumah tidak bisa dilakukan dengan baik. Berarti adanya perubahan sosial, perubahan budaya. Saat ini berbagai kemudahan yang kita rasakan itu berasal dari sumber energi listrik.
banyak sekali kemudahan-kemudahan yang kita rasakan. Nah, menyimpulkan pengaruh listrik bagi kehidupan masyarakat. Di kehidupan masyarakat pun sama. Banyak sekali kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan ketika kita beraktivitas di tengah-tengah masyarakat. Silahkan diskusikan dengan keluarga bagaimana pengaruh listrik bagi kehidupan masyarakat. Banyak sekali pasti pengaruh-pengaruh yang dihasilkan dari energi listrik ini. Nah, sekarang yang terakhir adalah bagaimana kita mengidentifikasi peralatan rumah tangga yang mengalami perubahan bentuk dengan adanya listrik. Tentunya kehidupan di dalam rumah tangga banyak sekali mengalami perubahan. Yang awalnya dilakukan secara tradisional, dengan adanya listrik maka berbagai macam peralatan ataupun cara-cara di dalam rumah tangga dilaksanakan secara modern. Nah, contohnya di sini, sebelum ada listrik, menanak nasi menggunakan panci di atas kompor. Setelah adanya listrik, maka cara menanak nasi tersebut mengalami perubahan, yaitu menggunakan magicom atau rice cooker, alat penanak nasi. Ini salah satu contoh bagaimana peralatan rumah tangga yang awalnya dilakukan secara tradisional, setelah adanya listrik, maka cara tersebut menjadi lebih mudah dan lebih praktis. Tidak banyak menggunakan energi ataupun tenaga yang dihasilkan oleh manusia. Nanti kita lihat berbagai macam contoh yang lainnya. Sebelum ada listrik dan setelah ada listrik, perubahan apa yang terjadi. Tentunya ini bisa kita lihat dalam kehidupan kita di rumah masing-masing. Nah, baik, itu saja materi pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan dalam kehidupan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.